Vina sayang, akhirnya semua sesuai rencana. Ya, semuanya sekarang jadi milikku. Pria itu berbisik sambil mengelus lembut rambut istrinya yang terbaring dalam keadaan vegetatif. Oh, ya, putrimu sudah kubuang ke panti asuhan. Mungkin seumur hidupnya dia akan mengira ibunya sendiri yang membuangnya. Suami yang tadinya penuh kasih itu mengirim putri tirinya yang berusia 6 tahun ke panti asuhan setelah istrinya jatuh tak sadarkan diri. Namun, sesaat lagi, wanita itu akan terbangun untuk menghancurkan segalanya. Bip, bip. Bunyi dingin mesin EKG bergema teratur di kamar rumah sakit. Terbaring di ranjang putih, Kartika tak bergerak sedikit pun, tubuhnya terhubung dengan berbagai peralatan medis. Mesin bantu pernapasan membuat dadanya naik turun secara artifisial. Wajahnya yang pucat pasi tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan rambutnya yang dulu berkilau kini tergerai kusut di atas bantal. Suaminya, Bayu, membuka pintu kamar dan berdiri di samping ranjang. Setelah mengamati sekeliling, Bayu menatap wajah pucat Kartika dan tersenyum sinis. Kartika sayangku, akhirnya hari yang kita impikan tiba. Hari di mana semua yang kau bangun seumur hidupmu, sepenuhnya menjadi milikku. Bayu berbisik tepat di telinga Kartika dengan suara sedingin es. Dokter bilang, kemungkinan kau membuka mata lagi hampir tidak ada. Kasihan sekali ya, Kartikaku. Sayang sekali, Kartika tidak bisa menjawab. Maya akan kukirim ke tempat yang baik. Jangan terlalu khawatir dan cepatlah pergi, ya, haha. Setelah keluar dari kamar, Bayu menuju tangga darurat di ujung koridor. Memastikan tidak ada siapa-siapa, ia mengeluarkan ponselnya. Para dokter saja sudah angkat tangan, jadi aku bisa tenang. Sekarang tinggal bereskan urusan anak itu dan sisa harta, semua selesai. Bayu menutup telepon dengan ekspresi puas dan meninggalkan rumah sakit. Malam berikutnya, di ruang ganti di rumah Kartika yang kini sepi, lampu-lampu mewah menyala terang. Di antara puluhan gaun bermerek, Bayu duduk berhadapan dengan seorang wanita muda sambil memegang gelas anggur. Sayang, sekarang benar-benar dunia milik kita? Rumah sebesar istana ini, baju-baju yang bikin silau itu, semuanya jadi milikku? Wanita simpanannya, Vina, bergelayut manja di lengan Bayu. Bayu berdiri, membuka kotak perhiasan, dan mengeluarkan kalung berlian yang berkilauan. Ini kalung kesayangan Kartika. Katanya peninggalan almarhumah ibunya, dijaga sekali. Mulai hari ini milikmu. Bayu melingkarkan kalung itu ke leher Vina dari belakang. Ya ampun, silau sekali sampai tidak bisa kulihat dengan jelas. Ini berapa karat, sih? Vina berputar-putar di depan cermin, terhanyut dalam euforia. Tapi, sayang, anak kecil itu mau diapakan? Si Maya itu, loh? Vina bertanya sambil memandangi kalung di cermin. Bayu menenggak anggurnya dan menjawab dengan dingin. Ibunya saja sudah tidak ada, kenapa tidak bisa dibuang? Dia bukan anakku, memangnya kau kira aku mau memeliharanya? Persiapan untuk mengirimnya ke panti asuhan sudah selesai. Wah, kamu orang yang menyeramkan juga ya. Tapi buatku, terima kasih banyak. Saat itu, ponsel Bayu berdering. Ya Pak. Soal gedung di Kuningan. Akan saya lepas 30% di bawah harga pasar, tolong segera carikan pembeli. Saya sedang butuh uang tunai. Sambil berbicara di telepon, Bayu membuka daftar aset milik Kartika. Saham dan obligasi juga akan saya cairkan semua minggu depan. Baik. Mohon bantuannya. Setahun yang lalu, di sebuah taman kota yang hangat di musim semi. Tawa anak-anak terdengar di padang rumput tempat bunga flamboyan berguguran. Om, lebih tinggi lagi. Sampai ke langit, Om, Maya, putri Kartika, tertawa riang di atas bahu Bayu. Maya, kasihan Om Bayu capek. Cepat turun. Tidak apa-apa, Bu Kartika. Saya juga senang bersama Maya. Bayu tidak menghiraukan larangan Kartika dan terus berlari menggendong Maya di taman. Putri kecil Om, seru kan naik kuda-kudaan? Om punya hadiah istimewa, mau? Bayu menurunkan Maya, mendudukkannya di bangku, dan mengeluarkan sebuah kotak musik yang cantik dari sakunya. Saat kotak musik dengan pita merah muda itu dibuka, melodi yang indah mengalun. Wah,
ini yang paling cantik di dunia. Om Bayu terbaik. Maya menerima kotak musik itu dengan kedua tangannya dan tersenyum cerah. Maya, nanti kalau suatu saat ibu tidak ada atau kamu merasa sedih sendirian, buka kotak musik ini ya. Anggap saja Om selalu ada di sisimu. Mengerti? Bayu mengelus kepala Maya dengan lembut. Kartika yang duduk di bangku memperhatikan mereka, senyum bahagia merekah di wajahnya. Ia mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit melihat ketulusan Bayu pada putrinya. Ibu, lihat ini. Om Bayu memberiku kotak musik tercantik di dunia. Maya berlari ke ibunya dan memamerkan kotak musiknya. Kartika mengangkat Maya dan menatap Bayu. Terima kasih banyak, Mas Bayu. Sudah lama sekali saya tidak melihat Maya sebahagia ini. Suara Kartika tulus penuh rasa terima kasih. Beberapa bulan kemudian, di suatu malam yang hujan, hanya lampu temaram yang menyala di ruang tamu rumah Kartika. Bayu perlahan membuka pintu kamar Maya dan mengintip, tidurnya pula sekali, seperti malaikat. Putri kecilku. Bayu menutup pintu dengan pelan dan mendekati Kartika yang duduk di sofa. Setelah ragu sejenak, Bayu memegang tangan Kartika dan berlutut. Kartika. Bayu mengeluarkan kotak cincin kecil dari sakunya dengan tangan gemetar. Aku mencintai Maya seperti putri kandungku sendiri, bahkan lebih dari nyawaku. Aku ingin menjadi ayah kandungnya, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Bayu menatap mata Kartika dengan sungguh-sungguh. Tangan Kartika bergetar, ia mundur. Mas Bayu, ini terlalu tiba-tiba. Aku belum siap. Aku tahu betapa besar lukamu di masa lalu. Aku tahu ayah Maya meninggalkan kalian begitu saja. Aku berbeda darinya. Aku ingin melindungi kalian berdua seumur hidupku. Bayu menggenggam tangan Kartika yang gemetar semakin erat. Kita bertiga akan menjadi keluarga yang sesungguhnya. Aku akan menjadi pagar yang kokoh untukmu dan Maya. Masa lalu terlintas di benak Kartika. Hari ketika ayah kandung Maya meninggalkannya, aku muak hidup denganmu. Kita cerai saja. Kamu punya banyak uang, jadi kamu yang urus Maya. Suara dingin itu seakan terdengar lagi. Malam-malam tak terhitung yang ia habiskan bekerja sampai subuh, menggendong Maya yang sakit ke UGD. Namun, kemudian teringat semua yang Bayu tunjukkan selama beberapa bulan terakhir, Bayu yang semalaman mengompres dahi Maya saat demam tinggi karena infeksi usus. Bayu yang duduk di barisan paling depan saat pentas seni di TK, bertepuk tangan dan bersorak paling keras. Bayu yang membacakan dongeng di sisi Maya saat ia menangis karena mimpi buruk. Mas Bayu, aku pernah gagal. Aku sangat takut untuk percaya pada seseorang lagi. Aku takut memberikan luka kehilangan ayah sekali lagi pada Maya, Kartika mengaku dengan suara bergetar. Rasa takut itu, biar aku yang menanggung semuanya, aku tidak akan pernah menyakiti Maya dan dirimu lagi. Aku bersumpah dengan nyawaku. Saat Bayu menatap lurus ke mata Kartika dan bersumpah, pintu kamar Maya sedikit terbuka. Ibu. Maya yang masih mengantuk keluar sambil mengucek matanya. Om sekarang akan tinggal bersama kita terus? Bayu melirik Kartika, lalu mengangkat Maya. Kartika menatap wajah putrinya yang penuh harap, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan mengangguk. Iya, sayang. Mulai sekarang, Om Bayu akan menjadi keluarga kita. Benarkah? Wah, sekarang aku boleh panggil ayah? Bayu memeluk Kartika dan Maya sekaligus. 3 bulan kemudian, di sebuah restoran mewah, Kartika sedang makan malam dengan rekan-rekan bisnisnya, dan Bayu duduk di sampingnya. Perkenalkan, ini suami saya yang sudah saya ceritakan, Bayu. Saat Kartika memperkenalkan Bayu, para rekan bisnisnya menjabat tangannya. Oh, jadi ini suami Ibu Kartika. Kami sudah banyak mendengar tentang Anda. Mohon kerjasamanya ke depan. Seorang rekan bisnis memberikan kartu namanya. Bayu membalas dengan sopan dan memimpin percakapan dengan luwes. Istri saya selalu bilang banyak berutang budi pada bapak-bapak sekalian. Kedepannya, saya juga akan membantu istri saya dengan segenap tenaga. Beberapa hari kemudian, di ruang kerja rumah Kartika, ia menyerahkan setumpuk dokumen penting pada Bayu. Ini semua dokumen yang diperlukan untuk mengelola asetku.
mulai dari dokumen bank sampai surat perjanjian properti. Tolong kamu bantu urus ya. Kartika menatap Bayu dengan tatapan penuh percaya. Bayu menerima dokumen itu dengan ekspresi terharu. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kepercayaanmu. Demi keluarga kita, aku akan mempertaruhkan segalanya. Kembali ke masa kini, di depan sebuah panti asuhan. Bayu menggandeng tangan kecil Maya masuk ke dalam gedung asing itu. Ayah, ini di mana? Aku takut. Ibu di mana? Maya terus bertanya dengan suara cemas. Bayu berlutut, menyejajarkan matanya dengan Maya. Ia memegang kedua tangan Maya dan berkata dengan air mata palsu, "Putri ayah ada urusan penting sebentar. Kalau kamu jadi anak baik di sini dan dengarkan kata ibu guru, ayah akan segera menjemputmu, ya?" Tidak mau. Aku mau ikut ayah. Bawa aku ke ibu. Aku kangen ibu. Maya menangis sambil menggenggam erat tangan Bayu. Kepala panti mendekat untuk menenangkan dan mengambil alih Maya. Anak cantik, namamu Maya ya? Ayo ikut ibu, nanti ibu tunjukkan mainan seru dan kasih camilan enak. Kepala panti memegang tangan Maya dengan lembut. Maya, ayah pergi sebentar ya. Tunggu dengan berani. Dan jaga baik-baik kotak musik ini. Begitu keluar dari pintu, ekspresi ayah yang penyayang benar-benar lenyap dari wajah Bayu. Di dalam mobil, ia langsung mengeluarkan ponselnya. Bu Siti, sudah dapat biaya untuk operasi cucunya? Oh, masih belum ya? Bayu berkata dengan suara sedingin es. Kalau begitu, jaga mulut Anda baik-baik. Sekali saja salah bicara, cucu Anda tidak akan pernah bisa dioperasi seumur hidupnya, mengerti? Dari seberang telepon, terdengar suara gemetar Bu Siti. Tapi, Non Kartika sudah saya rawat sejak bayi, bagaimana mungkin? Mau lihat cucu Anda mati? Biaya operasi akan saya transfer dengan alasan uang pesangon. Dan jangan pernah muncul lagi di sekitar rumah saya. Bayu melempar sebuah amplop tipis ke kursi penumpang dan mematikan telepon. Pada saat yang sama, di sebuah kamar di panti asuhan, Maya berdiri di dekat jendela, menatap keluar tanpa henti. Di tangan kecilnya, tergenggam erat kotak musik pemberian Bayu. Ayah kapan datang? Aku rindu ibu. Maya memeluk erat kotak musiknya dan terisak pelan. Saat diputar, melodi sedih memenuhi ruangan yang kosong. 2 hari kemudian, Maya masih meringkuk di sudut. Nasi dan lauk di piringnya mendingin tak tersentuh. Maya, ayo makan. Nanti kamu sakit kalau tidak makan terus. Seorang pengasuh duduk di sampingnya dan membujuk dengan lembut. Sudah 2 hari kamu tidak makan. Maya menggelengkan kepala dan memeluk kotak musiknya lebih erat. Tidak mau. Ayah janji akan segera menjemputku. Aku tidak akan makan apapun sampai ayah datang. Suara Maya serak. Pengasuh itu mengelus kepala Maya dengan tatapan iba, tapi kamu harus makan supaya punya tenaga. Biar kuat bertemu ayah nanti. Maya memutar kotak musiknya. Melodi sedih kembali terdengar di ruangan yang sunyi. Ibu guru, ibu saya pergi kemana ya? Aku rindu sekali sama ibu. Maya bergumam seolah bicara pada dirinya sendiri sambil menatap keluar jendela. Beberapa hari kemudian, di ruang konseling panti asuhan. Bayu, mengenakan setelan jas mahal, duduk di depan kepala panti. Matanya merah dan bengkak, dan ia terus menyeka air mata dengan sapu tangan. Ibu kepala, istri saya yang malang tiba-tiba meninggal karena kecelakaan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus membesarkan anak sekecil ini sendirian. Bayu berkata dengan suara bergetar. Kepala panti menatap Bayu dengan tenang. Ibunya meninggal? Turut berduka cita. Kapan kejadiannya? Baru seminggu yang lalu. Kecelakaan mobil di jalan yang licin karena hujan. Kejadiannya begitu mendadak, saya masih syok. Bayu menunduk, bahunya berguncang. Tapi Maya terus mencari ibunya. Apa yang Anda katakan padanya? Atas pertanyaan itu, Bayu ragu sejenak sebelum menjawab. Dia masih terlalu kecil, saya tidak tega mengatakan yang sebenarnya. Saya hanya bilang ibunya pergi berlibur sangat jauh. Begitu urusan saya selesai, saya akan segera menjemputnya. Kepala panti melirik jam tangan mewah di pergelangan tangan Bayu. Baik. Maya akan kami jaga dengan baik.
Apakah Anda ingin menemuinya sebentar? Tentu. Saya harus melihat wajah Maya sebentar. Ditemani ke kamar Maya, Bayu membuka pintu. Ayah. Maya langsung berlari tanpa alas kaki dan memeluknya. Ayah, kita pulang sekarang? Ayo cepat temui ibu. Bayu melirik sekeliling, lalu membawa Maya ke sudut kamar. Ia mencengkeram bahu Maya dengan kuat dan berkata dengan suara rendah. Maya, dengarkan baik-baik. Ayah akan memberitahumu yang sebenarnya. Ibumu meninggalkan kita dan pergi sangat jauh. Bohong, ibu tidak mungkin meninggalkanku. Bohong. Maya menggelengkan kepalanya dengan keras. Bayu memegang wajah Maya dengan kedua tangannya dan berkata dengan dingin. Ibu sendiri yang bilang begitu. Dia ingin memulai hidup baru, melupakan ayah dan Maya. Katanya kita merepotkan. Dia membuang kita. Air mata besar menetes dari mata Maya. Bukan. Ibu bukan orang seperti itu, bohong. Sekarang ayah akan bekerja keras mencari banyak uang. Nanti ayah akan menjemput Maya. Sampai saat itu, jadilah anak baik di sini. Mengerti? Bayu berpura-pura menyeka air mata Maya. Percaya pada ayah. Apapun yang terjadi, ayah tidak akan pernah meninggalkan Maya. Janji. Bayu berdiri dan berjalan ke pintu. Ayah, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Kumohon jangan pergi. Maya memeluk kaki Bayu dan meraung. Bayu melepaskannya dengan kasar dan berbalik dengan dingin. Jangan berisik, diamlah. Ayah akan segera kembali. Dari jendela kantornya, kepala panti memperhatikan Bayu pergi. Matanya menajam saat melihat Bayu masuk ke mobil mewah Eropa terbaru. Katanya tidak punya uang untuk mengurus anak setelah istrinya meninggal, tapi mobilnya begitu mentereng. Ada yang sangat aneh. Kepala panti bergumam. Ia teringat air mata Bayu saat konseling tadi, air mata itu ada, tapi kesedihan yang tulus sama sekali tidak terasa. Kepala panti menuju kamar Maya. Gadis kecil itu masih meringkuk di sudut, terisak. Maya, kamu tidak apa-apa? Ayahmu sudah pergi. Kepala panti duduk di sebelahnya dan menepuk punggungnya. Ibu kepala. Hicks. Apa benar ibu membuangku? Katanya ibu sudah tidak butuh aku lagi. Maya menatap kepala panti dengan matanya yang bengkak dan merah. Kepala panti memeluk Maya erat. Tidak, sayang. Itu tidak mungkin terjadi. Tidak ada ibu di dunia ini yang akan membuang anaknya sendiri. Saat merapikan tas Maya, kepala panti menemukan sebuah foto keluarga. Di foto itu, Kartika dan Maya tersenyum cerah, dengan Bayu berdiri di samping mereka. Dari dalam tas, secarik kertas yang sepertinya disobek dari majalah jatuh. Judulnya tertulis besar, Pengusaha Wanita Tahun Ini, Kartika Dewi. Kartika Dewi yang terkenal itu? Tidak mungkin dia tidak punya uang, gumam kepala panti kaget sambil membaca artikel itu. Kembali ke kantornya, kepala panti menelepon perusahaan Kartika. Selamat siang. Bisakah saya bicara dengan Ibu Kartika Dewi? Mohon maaf. Saat ini Ibu Direktur sedang cuti tanpa batas waktu karena alasan kesehatan. Terdengar suara mekanis dari sekretaris. Maaf, apa bisa diketahui kapan beliau akan kembali bekerja? Saya ada urusan yang sangat mendesak. Untuk hal itu kami juga tidak tahu. Jika ada pertanyaan lain, silakan hubungi sekretariat. Telepon ditutup sepihak. Kepala panti meletakkan gagang telepon, tenggelam dalam pikirannya. Suaminya bilang istrinya meninggal. Perusahaannya bilang sedang cuti karena sakit. Mana yang benar? Pengalamannya selama puluhan tahun mengelola panti asuhan memperingatkannya bahwa sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Jangan-jangan anak ini juga dalam bahaya. Kepala panti menatap foto Maya dengan cemas. Ia memutuskan untuk mengamati kunjungan Bayu berikutnya dengan sangat cermat. Pada saat yang sama, di ruang ICU rumah sakit, dua perawat masuk ke kamar Kartika untuk mengganti infus. Kasihan sekali pasien ini. Masih begitu muda sudah dalam kondisi vegetatif, kata perawat muda itu. Iya. Suaminya juga sudah jarang datang, jawab perawat senior sambil merapikan selang infus. Oh, suaminya bilang, putrinya dikirim ke rumah kerabat jauh,
supaya tidak syok melihat kondisi ibunya. Rumah kerabat apanya? Aku dengar sendiri dia menelepon, katanya dikirim ke panti asuhan. Perawat senior itu mengerutkan kening. Panti asuhan? Ya ampun, berarti dia membuang anaknya sendiri. Suara perawat muda itu meninggi karena kaget. Tepat pada saat itu, grafik pada monitor EKG bergetar halus. Ritme bunyi bip yang tadinya teratur menjadi tidak beraturan sejenak, lalu kembali normal. Suster, tadi detak jantungnya tiba-tiba. Perawat muda menunjuk monitor. Mungkin mesinnya error sebentar. Kadang-kadang memang begitu. Perawat senior menjawab acuh tak acuh. Mereka selesai mengganti infus dan hendak pergi. Tiba-tiba, perawat senior menatap wajah Kartika lagi. Loh, aneh. Kenapa bantalnya basah begini? Ia menyentuh bantal di bawah kepala Kartika. Keringat? Aneh juga. Suhunya normal. Di antara kelopak mata Kartika yang tertutup rapat, ada jejak cairan bening yang mengering. Terlihat seperti bekas air mata, tapi perawat itu menganggapnya hanya keringat. Tidak enak dilihat, ayo kita ganti sarung bantalnya saja. Kedua perawat mengganti sarung bantal dan meninggalkan ruangan. Keheningan kembali menyelimuti kamar. Di tengah bunyi mesin yang teratur, Kartika tampak masih tertidur lelap. Namun, jauh di dalam kesadarannya, jeritan yang memanggil nama putrinya menggema. Maya. Sore hari berikutnya, di kantor kepala panti. Kepala panti membuka-buka buku catatan lama dan berhenti di sebuah nomor. Selamat siang, Pak Ahmad. Saya Ibu Hani dari Panti Asuhan Tunas Harapan. Masih ingat artikel tentang panti kami yang Bapak tulis tahun lalu? Oh, Ibu Hani. Tentu saja saya ingat. Lama tidak berjumpa. Ada apa, Bu? Terdengar suara pria parubaya dari seberang telepon. Sebenarnya saya punya permintaan yang agak sensitif. Saya khawatir dengan keselamatan seorang anak di sini. Tingkah laku ayahnya sangat mencurigakan. Ibu Hani menjelaskan nama Bayu dan situasi umumnya. Suami Kartika Dewi, Bayu, baik. Akan saya coba cari tahu. Beri saya waktu beberapa hari. Terima kasih banyak. Tapi tolong berhati-hati. Entah kenapa saya merasa orang ini bisa berbahaya. Beberapa hari kemudian, ponsel Ibu Hani berdering. Ibu Hani, saya sudah mencari tahu tentang Bayu, dan ada beberapa hal yang tidak beres. Suara Pak Ahmad terdengar tegang. Ya, apa itu? Orang ini, sampai tahun lalu statusnya masuk daftar hitam BI karena utang ratusan juta. Setelah menikah dengan Ibu Kartika, semua utangnya lunas dibayar tunai sekaligus, Pak Ahmad melanjutkan. Dan ada fakta yang lebih penting. Ayah Bayu, 20 tahun lalu punya pabrik suku cadang kecil. Saya menemukan catatan bahwa pabriknya bangkrut setelah bertransaksi dengan perusahaan ayah Ibu Kartika. Kalau begitu, jangan-jangan dia sengaja mendekat karena dendam? Ibu Hani terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Bu, ini sepertinya bukan masalah keluarga biasa. Ini bisa jadi kejahatan terencana. Tapi jangan bertindak gegabah, nanti anaknya bisa dalam bahaya. Tolong berhati-hati. Baik, terima kasih banyak, Pak Ahmad, saya akan ingat itu. Ibu Hani menutup telepon dan menghela napas panjang. Pada saat yang sama, di ruang konsultasi rumah sakit, Bayu duduk berhadapan dengan dokter. Dengan sangat menyesal saya harus katakan, saat ini kemungkinan istri Anda untuk sadar kembali hampir tidak ada, jelas dokter sambil melihat rekam medis. Begitu ya, Dok. Lalu, berapa lama lagi istri saya akan seperti ini? Bayu bertanya dengan ekspresi paling sedih di dunia. Tidak bisa dipastikan, tapi kasus seperti ini bisa bertahun-tahun, atau bahkan seumur hidup. Dokter menggelengkan kepala. Begitu keluar dari rumah sakit dan tiba di parkiran, senyum keji merekah di bibir Bayu, sempurna. Sekarang aku bisa tenang membereskan semuanya. Bayu bergumam sambil masuk ke mobil. 1 jam kemudian, Bayu masuk ke sebuah kantor di basement gedung kumuh. Sudah datang? Berkas yang saya minta sudah dibawa? Seorang pria parubaya berkacamata menyambutnya. Bayu mengeluarkan beberapa dokumen bertanda tangan Kartika dari tasnya. Ini bukan hanya tanda tangan,
tapi gaya tulisannya juga harus dibuat sama persis. Jangan khawatir. Ahli terbaik pun tidak akan bisa membedakannya. Pria itu berkata dengan percaya diri. Keesokan harinya, Bayu membawa surat kuasa palsu ke sebuah perusahaan sekuritas. Saya ingin mencairkan semua saham dan obligasi atas nama istri saya, Kartika Dewi. Bayu menyerahkan dokumen kepada petugas. Baik, sebentar saya periksa. Wah, jumlahnya sangat besar. Apa benar mau dicairkan semua? Ya, saya butuh uang tunai untuk urusan bisnis. Tolong proses secepatnya, desak Bayu. Beberapa hari kemudian, Bayu duduk di kantor agen properti. Gedung di Kuningan itu, saya lepas 40% di bawah harga pasar. Pokoknya cari pembeli yang bisa transaksi dalam seminggu. Keesokan harinya, di sebuah kamar suite hotel mewah, Bayu sedang mencari resor di luar negeri lewat laptopnya. Sayang, resor di Maladewa ini bagaimana? Kita bisa punya pantai pribadi sepanjang tahun. Vina bersandar di bahunya. Bagus. Pesan yang ini. Kita berangkat minggu depan. Bayu menekan tombol pesan. Tapi, sayang, apa ini aman? Nanti kalau perempuan itu bangun bagaimana? Jangan-jangan aku ikut kena masalah, tanya Vina cemas. Tenang saja. Kartika akan membusuk di ranjang rumah sakit itu seumur hidupnya, dan anak menyebalkan itu sudah kubereskan. Tak seorang pun di dunia ini akan menemukan kita, kamu tinggal nikmati saja. Malam itu, Bayu berdiri di ruang tamu rumah Kartika. Ia mencopot satu persatu foto keluarga yang tergantung di dinding dan membantingnya ke lantai. Akhirnya, sandiwara munafik ini berakhir hari ini. Bayu mengangkat figura foto Kartika dan Maya. Gara-gara ayahmu, keluarga kami hancur berantakan. Sekarang, aku hanya menagih utangnya. Bayu membanting figura itu ke lantai, kacanya pecah berkeping-keping, fotonya robek. Selamat tinggal, Kartika. Tidurlah selamanya di neraka itu. Bayu menginjak-injak figura yang hancur itu dengan sepatunya sambil tertawa sinis. Pada saat yang sama, di kamar rumah sakit Kartika, hanya keheningan yang ada. Di tengah bunyi mesin yang teratur, jari Kartika bergetar sangat halus. Maya. Bibir Kartika bergerak samar. Perlahan, sangat perlahan, kelopak matanya mulai bergetar. Seperti mengangkat batu besar, ia dengan susah payah membuka matanya. Pandangannya kabur, langit-langit putih terlihat. Di mana ini? Kartika mencoba bersuara, tapi hanya suara serak yang keluar. Seluruh tubuhnya terasa berat seperti batu, lengan dan kakinya tak bertenaga. Terdengar langkah kaki di koridor. Suara perawat yang sedang patroli malam. Dengar tidak? Suami pasien kamar 201 itu. Istrinya terbaring begitu, tapi dia malah menjual semua hartanya. Lebih parah lagi, anak perempuannya yang masih kecil dibuang ke panti asuhan, benar-benar bukan manusia. Kartika berusaha keras mendengarkan, tapi suara perawat semakin menjauh. Maya. Mayaku di panti asuhan. Bayu. Bagaimana bisa? Pikirannya kacau, tapi satu hal yang jelas, putrinya yang seperti nyawanya sendiri dalam bahaya. Terdengar suara pintu terbuka. Kartika secara naluriah kembali memejamkan mata, berpura-pura masih tak sadarkan diri. Perawat malam masuk, memeriksa mesin, lalu keluar. Sadarlah, Kartika. Aku harus mengumpulkan kekuatan. Aku harus menyelamatkan putriku, Maya. Kartika bertekad dalam hati. Diam-diam, ia mulai menggerakkan jari tangan dan kakinya, berusaha mengembalikan kekuatannya. Sore berikutnya, Bayu masuk ke kamar. Kartika cepat-cepat memejamkan mata. Bayu menutup pintu dan menarik tirai jendela. Kartika, apa kau mendengarku? Kuharap begitu. Bayu mendekatkan bibirnya ke telinga Kartika dan berbisik seperti ular. Tapi tidak masalah. Kau sadar atau terbaring seperti mayat, kau tidak bisa melakukan apa-apa, akan kuberitahu sesuatu yang spesial. Sejak awal aku tidak pernah mencintaimu. Aku hanya mengincar hartamu. Suara Bayu penuh cemooh. Ayahmu menghancurkan keluargaku. Sekarang kau yang membayarnya. Ah, putri kita yang berharga. Maya, si malang itu sudah kulempar ke panti asuhan. Katanya dia menangis setiap malam,
percaya ibunya telah membuangnya, pasti menyedihkan sekali, kan? Bayu tertawa terbahak-bahak. Amarah di dalam diri Kartika mendidih seperti lahar, tapi ia menahannya dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Aku harus bertahan. Belum saatnya. Beberapa hari lagi semua urusan harta selesai. Lalu aku akan meninggalkan negara ini selamanya. Bayu memegang tangan Kartika, lalu melepaskannya dengan jijik seolah menyentuh serangga. Membusuklah kau di ranjang ini selamanya. Kau tidak akan pernah bangun lagi. Setelah Bayu pergi, air mata panas mengalir dari mata Kartika. Bayu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku pasti akan hidup, menemukan putriku Maya, dan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Api dendam berkobar di hati Kartika. Malam yang gelap menyelimuti kamar rumah sakit. Kartika perlahan membuka mata dan mengamati sekeliling. Waktu di mana para perawat sudah pulang. 1, 2, 1, 2. Kartika menghitung dengan suara pelan sambil menggerakkan jarinya. Awalnya, menggerakkan satu jari kelingking saja terasa seperti seluruh tubuhnya akan hancur. Tapi dengan latihan diam-diam setiap malam, tubuhnya mulai menurut. Malam ketiga, Kartika berhasil mengangkat tubuh bagian atasnya dengan berpegangan pada pagar tempat tidur. Aku bisa. Demi Maya, aku pasti bisa. Kartika mengertakkan gigi dan memberi kekuatan pada kakinya yang terasa lumpuh. Malam ketujuh, Kartika akhirnya turun dari tempat tidur dan menjejakkan kedua kakinya di lantai. Meskipun hanya beberapa langkah sambil berpegangan pada dinding, itu adalah langkah pertama harapan di tengah keputusasaan. Aku harus keluar dari sini. Putriku, Maya, sedang menungguku. Kartika mulai menyusun rencana pelarian. Pukul 5 subuh, waktu para petugas kebersihan datang. Seorang petugas mendorong troli masuk ke kamar. Saat petugas itu masuk ke kamar mandi, Kartika dengan cepat bersembunyi di bawah troli, meringkuk di antara handuk kotor dan kantong sampah berbau busuk. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia menggigit bibir menahannya. Petugas kebersihan keluar dan mendorong troli ke koridor. Kartika bergerak perlahan di bawah troli, mencari pintu darurat. Akhirnya, saat tiba di depan tangga darurat, Kartika keluar dari troli. Ya ampun. Ibu kenapa di sini? Petugas itu hendak berteriak kaget, tapi Kartika memohon dengan kedua tangannya. Ibu, tolong saya. Saya harus mencari putri saya. Tolong pura-pura tidak melihat saya sekali ini saja. Saya tidak akan melupakan kebaikan ibu seumur hidup saya. Melihat tatapan putus asa Kartika, petugas itu diam-diam memalingkan wajahnya. Kartika terhuyung-huyung keluar dari rumah sakit. Udara subuh terasa dingin menusuk, tapi itu adalah udara kebebasan. Dengan kaki telanjang dan hanya mengenakan baju pasien tipis, Kartika melangkah maju tanpa ragu. Beberapa jam kemudian, Kartika berdiri di depan sebuah rumah susun sederhana di pinggiran kota. Tubuhnya penuh lumpur dan kakinya yang terluka mengeluarkan darah, tapi ia menekan bel. Siapa? Terdengar suara Bu Siti dari dalam. Bu Siti, ini saya. Kartika. Pintu terbuka, wajah Bu Siti pucat pasi. Non, bagaimana bisa? Non masih hidup? Bu Siti buru-buru memapah Kartika masuk, tolong air. Bu Siti, Maya di mana? Tanya Kartika dengan suara memohon. Bu Siti membawakan air dan menunduk. Non, saya yang salah. Manusia iblis itu mengancam saya dengan biaya operasi cucu saya. Bu Siti menangis sambil mengaku. Si Bayu itu bilang dia membuang Non Maya ke panti asuhan. Saya tahu, tapi saya pengecut dan menutup mulut. Kartika memegang tangan Bu Siti. Tidak apa-apa. Belum terlambat. Kita harus menemukan Maya. Ibu tahu di panti asuhan mana? Saya tidak tahu sampai sejauh itu. Tapi saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk menemukannya. Keesokan paginya, Kartika mengenakan pakaian pinjaman dari Bu Siti dan pergi ke kantor polisi. Saya mau melapor orang hilang, putri saya hilang. Nama Anda? Tanya polisi sambil menyalakan komputer. Kartika Dewi. Putri saya Maya. Tunggu sebentar. Kartika Dewi? Ekspresi polisi itu berubah aneh. Ia memanggil rekannya dan berbisik. Ibu Kartika, suami Anda, Pak Bayu,
sudah datang dan menjelaskan semuanya. Katanya saat ini Anda sedang dalam kondisi vegetatif di rumah sakit. Tidak. Saya Kartika. Saya di sini, sehat walafiat. Teriak Kartika. Ibu, tenang. Suami Anda bilang Anda sedikit tidak stabil secara mental, kadang-kadang hal seperti ini terjadi. Polisi itu menatap Kartika dengan curiga. Itu semua bohong. Bayu mencoba membunuh saya dan membuang putri saya. Apa ada buktinya? Apa Anda punya surat keterangan keluar dari rumah sakit? Tanya polisi itu sambil melipat tangan. Kartika terdiam. Kami hanya bisa percaya pada dokumen resmi yang diserahkan suami Anda, sebaiknya ibu pulang. Polisi itu berbalik dengan dingin. Keluar dari kantor polisi, Kartika mengeluarkan foto lusuh dari sakunya. Foto Maya yang tersenyum cerah. Maya, tidak apa-apa. Ibu pasti akan menemukanmu, apapun yang terjadi. Kartika memeluk foto itu dan mulai berjalan. Panti asuhan pertama. Permisi, apa ada anak bernama Maya di sini? Umurnya 6 tahun. Di sini tidak ada anak dengan nama itu. Petugas menggelengkan kepala. Kedua, ketiga, keempat. Kartika mencari ke setiap panti asuhan di peta seperti orang gila. Saat matahari terbenam, sol sepatunya sudah aus. Apa Anda melihat anak ini? Dia membawa kotak musik berwarna merah muda. Maaf, kami tidak pernah melihatnya. Hari keempat, tubuhnya terasa akan remuk karena kelelahan, tapi ia tidak bisa berhenti. Sedikit lagi. Sampai aku bertemu Mayaku, aku harus bertahan. Sementara itu, Bu Siti yang tersiksa oleh rasa bersalah, mengawasi Kartika dari jauh. Hatinya hancur melihat Kartika yang terhuyung-huyung mencari putrinya. Aku terlalu pengecut. Dengan alasan cucu yang sakit, aku melakukan hal yang tidak seharusnya. Malam yang diguyur hujan, Kartika tergeletak di bawah jembatan, basah kuyup dan menggigil. Ia tak punya tenaga lagi untuk berjalan. Bu Siti berlari, melepaskan mantelnya dan menyelimuti Kartika. Non, sadar. Nanti bisa bahaya. Bu Siti memapah Kartika. Bu Siti. Maya, saya harus menemukannya. Bu Siti berlutut di depan Kartika dan menundukkan kepalanya. Non, jangan ampuni orang berdosa ini. Saya sudah menemukan panti asuhan tempat Non Maya. Mata Kartika berbinar. Benarkah? Di mana? Bu Siti mengeluarkan secarik kertas kusut. Ini alamatnya. Saya menguntit si binatang Bayu itu untuk mengetahuinya. Dan terima ini juga. Bu Siti mengeluarkan dokumen lain. Saya melihat dengan mata kepala sendiri si Bayu itu menyerahkan mobil Non ke orang-orang mencurigakan dan saya catat semuanya. Nomor plat, ciri-ciri orangnya, semua lengkap. Dan ini kartu nama orang yang memalsukan dokumen untuknya. Saya menemukannya setelah mengaduk-aduk sampahnya semalaman. Non, dengan bukti-bukti ini, kita bisa menghabisi si iblis Bayu itu. Kartika menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Bu Siti, terima kasih. Sekarang aku benar-benar bisa mendapatkan Maya kembali. Saya akan mendampingi Non sampai akhir. Demi Non dan Non Maya, nyawa tua ini pun saya relakan, izinkan saya menebus dosa saya. Keesokan paginya, Kartika dan Bu Siti tiba di depan sebuah panti asuhan. Non, di sini tempatnya. Saya sudah pastikan berkali-kali. Kartika menekan bel dengan hati berdebar. Pintu terbuka dan kepala panti muncul. Ya, cari siapa? Saya ibu dari Maya, Kartika Dewi. Saat Kartika menunjukkan fotonya, mata kepala panti membelalak. Ya Tuhan, Ibu Kartika, Anda benar-benar masih hidup. Silakan masuk. Kepala panti mempersilakan Kartika masuk. Sebenarnya saya juga sudah lama mencurigai Pak Bayu. Terlalu banyak kejanggalan. Ibu, Maya di mana? Putri saya baik-baik saja, kan? Ya, Maya aman. Tapi batinnya sangat tertekan. Dia percaya ayahnya akan segera menjemputnya, dia menangis setiap hari. Air mata Kartika tumpah mendengar itu. Saya sudah meminta seorang teman wartawan untuk menyelidiki masa lalu Pak Bayu, kata kepala panti sambil menunjukkan beberapa dokumen. Sekarang, apa rencana Ibu?
Kartika mengepalkan tangannya. Saya akan menghancurkan manusia itu dengan tangan saya sendiri. Dan saya akan merebut kembali semua milik saya dan putri saya. Saya akan membantu. Manusia iblis seperti itu harus dihukum. Di ruang rapat besar perusahaan Kartika, puluhan anggota dewan dan kerabat berkumpul. Bayu naik ke podium. Mengenakan setelan hitam, ia memasang ekspresi berduka. Para direksi dan kerabat yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Anda. Sudah sebulan sejak istri saya tercinta, Kartika, kehilangan kesadaran karena kecelakaan. Bayu menyeka sudut matanya. Kartika selalu berpesan pada saya untuk menjaga perusahaan ini. Hari ini, saya akan menjalankan wasiat terakhirnya dan memajukan perusahaan ini. Sebentar lagi, secara hukum, saya akan mengambil alih semua wewenang. Mohon dukungan dan kerja sama Anda sekalian. Bayu menunduk, tepuk tangan riuh menggema. Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka dengan kasar. Semua mata tertuju ke pintu masuk. Kartika, yang dikira sudah mati, berjalan masuk dengan gagah. Itu, bukankah itu Bu Direktur Kartika? Ya Tuhan, bagaimana bisa? Seperti melihat hantu. Wajah Bayu pucat pasi. Kartika, bagaimana kau bisa di sini? Tidak mungkin. Bayu mundur ketakutan. Kartika naik ke podium dan merebut mikrofon. Selamat pagi, semuanya. Seperti yang Anda lihat, saya tidak mati, dan jelas bukan dalam kondisi vegetatif. Suara Kartika tenang namun sedingin es. Bayu, dari awal mendekati saya secara terencana untuk mengincar harta saya. Dia menyimpan dendam karena ayahnya bangkrut akibat masalah bisnis dengan perusahaan almarhum ayah saya. Kartika mulai mengungkap semua kebenaran. Demi balas dendamnya yang keji, Bayu merayu saya, dan setelah menikah, ia mencoba menyingkirkan saya. Kartika menyalakan proyektor ke layar besar. Berbagai dokumen muncul. Ini adalah surat kuasa yang dipalsukan Bayu untuk menggelapkan aset saya. Hasil pemeriksaan grafologi membuktikan ini palsu. Selanjutnya, layar menampilkan foto Bu Siti dan sebuah dokumen. Ini adalah surat kesaksian dari Bu Siti, asisten rumah tangga kami. Beliau menyaksikan dengan jelas saat Bayu menyerahkan mobil saya kepada pria tak dikenal untuk merusak remnya. Detail kesaksian muncul di layar. Dan ini adalah kartu nama pemalsu dokumen yang disewa Bayu. Bu Siti menemukannya di tumpukan sampah yang dibuang Bayu. Bukti tak terbantahkan satu persatu terungkap, membuat suasana semakin tegang. Tapi yang paling tidak bisa dimaafkan adalah dia membuang putri saya yang berusia 6 tahun ke panti asuhan. Suara Kartika penuh amarah. Bahkan dia tega berbohong pada anak itu, bahwa ibunya telah membuangnya. Tiba-tiba Bayu berteriak seperti orang gila. Bohong. Perempuan ini gila. Itu semua rekayasa. Bayu hendak menerjang Kartika. Saat itu, polisi masuk dari pintu belakang. Bayu, Anda kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan, penipuan, dan penggelapan. Seorang detektif memborgol Bayu. Lepaskan aku, apa salahku? Bukti sudah lebih dari cukup. Ikut kami ke kantor polisi. Polisi menyeret Bayu keluar. Sambil diseret, Bayu berteriak pada Kartika. Kartika, ini belum berakhir. Aku akan keluar dan membalasmu. Tapi suaranya semakin menjauh. 1 jam kemudian, Kartika duduk di ruang konseling panti asuhan. Tangannya di atas lutut terus bergetar. Kepala panti berkata dengan hati-hati, Maya mengalami luka batin yang sangat dalam. Orang yang paling ia percaya terus-menerus mengatakan bahwa ibunya membuangnya. Anak itu sangat bingung. Saya tahu. Saya akan mendekatinya perlahan dan hati-hati. Saya tidak akan terburu-buru, jawab Kartika sambil menarik napas gemetar. Kalaupun Maya menolak saya, tidak apa-apa. Saya hanya ingin dia tahu ketulusan saya. Kepala panti membuka pintu dan memanggil Maya. Maya, bisa kesini sebentar? Ada yang ingin bertemu denganmu. Sesaat kemudian, Maya masuk sambil memegang kotak musiknya. Saat melihat ibunya, matanya membelalak. Kotak musik itu hampir jatuh, tapi ia menggenggamnya kembali dengan erat. Ibu. Maya mundur dengan ekspresi tidak percaya.
Ayah bilang, ibu membuang kita. Katanya ada yang lebih penting dan lebih baik dari kita. Ibu sudah tidak sayang kita lagi. Maya memeluk erat kotak musiknya, waspada. Kenapa baru datang sekarang? Aku menunggu begitu lama, kenapa baru muncul sekarang? Kartika perlahan berlutut di depan Maya. Ia menyejajarkan matanya dan berkata dengan lembut. Maya, lihat wajah ibu, lihat mata ibu baik-baik. Tidak mau. Ibu sudah membuangku. Maya memalingkan wajahnya. Ibu sakit parah, sayang. Ibu tidak bisa datang menemuimu. Ibu terbaring terus di rumah sakit. Paman jahat itu yang membuat ibu sakit. Bohong. Ayah bilang ibu benci kita. Katanya ibu lebih suka uang daripada kita. Air mata besar menetes dari mata Maya. Kartika menunjukkan bekas suntikan dan luka operasi yang samar di lengannya. Lihat ini, sayang. Apa ini terlihat seperti kebohongan? Lihat bekas luka ini. Ibu sakit sekali. Ibu hampir tidak bisa bangun lagi. Kartika menahan air matanya. Setiap malam ibu memanggil nama Maya sambil menahan sakit ini. Suster-suster di sana semua mendengarnya. Suara Kartika bergetar. Waktu kamu demam dan merintih, ibu memelukmu semalaman, kan? Mengompresmu dengan handuk basah. Saat kamu menangis karena mimpi buruk, ibu menyanyikan lagu Nina Bobo di sampingmu, kan? Sambil bilang, tidak apa-apa, Maya, ibu di sini. Gambar yang kamu buat untuk ibu pajang di figura karena ibu bilang itu yang tercantik di dunia. Waktu pentas seni di TK, ibu bersorak paling keras dan menangis sambil tepuk tangan karena putri ibu yang paling hebat. Ingat itu baik-baik, Maya. Maya menatap mata ibunya lekat-lekat. Tidak ada kebohongan di sana. Hanya ada cinta, kerinduan, dan permohonan yang tulus untuk putrinya. Apa? Apa ibu benar-benar datang untukku? Untuk menjemputku? Suara Maya mengecil. Ibu kabur dari rumah sakit itu. Tubuh ibu bahkan belum sembuh total. Hanya untuk mencari Maya, ibu berjalan tanpa alas kaki, mencari ke setiap panti asuhan di seluruh kota. Kartika menunjukkan sepatunya yang sudah usang. Ibu tidak pernah, sedetik pun, membuang Maya. Kamu adalah alasan ibu bernapas, satu-satunya alasan ibu hidup. Kartika merentangkan kedua tangannya. Kemarilah, putriku. Tahukah kau betapa ibu merindukanmu? Setiap malam tawa riangmu seakan terngiang di telinga ibu. Suaramu yang bilang, aku sayang ibu seakan terdengar terus. Maya melangkah maju, lalu berhenti. Tapi, kenapa ayah berbohong begitu padaku? Dia orang yang sangat jahat. Sejak awal dia menipu ibu dan Maya, tapi sekarang dia sudah ditangkap polisi untuk dihukum. Dia tidak akan bisa menyakiti kita lagi. Maya melangkah lagi. Ibu. Di mimpiku, aku juga melihat ibu setiap hari. Aku bermimpi ibu memanggil namaku dan memelukku erat. Akhirnya, Maya berlari ke pelukan ibunya. Ibu. Aku takut sekali. Aku kira ibu benar-benar membenciku. Aku kira ibu membuangku karena aku anak nakal. Maya melepaskan semua tangisannya yang tertahan di pelukan Kartika. Tidak, Maya. Maafkan ibu. Maaf ibu terlambat. Maaf sudah membuat putri ibu sendirian menanggung sakit ini. Ibu yang salah. Kartika juga menangis sambil memeluk Maya erat. Kepala panti di luar pintu diam-diam menyeka air matanya. Setelah penantian dan penderitaan yang panjang, ibu dan anak akhirnya bertemu kembali. Kotak musik itu tergeletak di lantai, tapi kini tak lagi dibutuhkan. Karena pelukan ibu yang sesungguhnya telah kembali. 3 hari setelah kembali ke rumah. Malam hari. Jangan. Pergi. Ibu. Ibu, tolong. Jeritan Maya membuat Kartika terbangun dan berlari ke kamarnya. Maya menggigil hebat dalam tidurnya, berkeringat dingin. Maya, tidak apa-apa. Itu hanya mimpi. Ibu di sini. Kartika memeluk Maya, tapi putrinya terus gemetar untuk waktu yang lama. Mimpi buruk yang berulang setiap malam seperti neraka membuat hati Kartika ikut hancur. Siang harinya, Maya hanya duduk seperti boneka di sudut kamar, menatap kosong keluar jendela. Sayang, ayo makan. Ibu sudah buatkan soto ayam kesukaanmu.
Kartika berkata lembut, tapi Maya tak bereaksi. Anak itu tak melepaskan kotak musiknya, menatap dinding dengan mata hampa. Tatapan kosong itu menusuk hati Kartika seperti pisau. Ayah orang jahat. Ibu tidak membuangku. Maya terus mengulang kalimat yang sama seperti gumaman. Kartika ambruk di sofa ruang tamu. Aku berhasil balas dendam, tapi putriku hancur. Kartika memegangi kepalanya dan menangis dalam diam. Kepuasan menyeret Bayu ke pengadilan hanya sesaat. Kini, perang yang lebih berat dan sepi dimulai. Menyembuhkan hati putrinya, itulah pertarungan yang sesungguhnya. Apa aku terlalu terlambat? Aku meninggalkan luka yang tak akan terhapus seumur hidup pada putriku. Kartika menyalahkan dirinya sendiri. Larut malam, Kartika membuka pintu kamar Maya. Putrinya tertidur, tapi alisnya berkerut. Sesekali ia bergerak gelisah dan mengerang pelan. Kartika masuk dan duduk di samping tempat tidurnya. Maya, maafkan ibu. Sungguh. Maafkan ibu, bisik Kartika pada putrinya yang tertidur. Seharusnya ibu lebih kuat, seharusnya ibu datang lebih cepat. Sebelum iblis itu meninggalkan luka mengerikan ini padamu. Saat kau lahir, ibu bersumpah akan membuat hari-harimu penuh tawa. Tapi ibu yang bodoh ini malah menancapkan paku paling besar di hatimu. Kartika memegang tangan kecil Maya. Tangan dingin itu membuat hatinya semakin sakit. Balas dendam itu sia-sia. Menjaga hati anakku 100.000 kali lebih berharga daripada menghukum orang itu. Ibu terlalu bodoh. Tapi mulai sekarang, ibu akan menebusnya. Luka yang diterima Maya, biar ibu yang menanggungnya semua. Sampai kau bisa tertawa cerah lagi seperti dulu. Sampai kau bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk lagi. Ibu tidak akan meninggalkan sisimu sedetik pun. Kartika mencium kening Maya. Ibu akan melindungimu. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitimu lagi. Ibu janji. Beberapa hari kemudian, Kartika mengundang psikolog anak terbaik di negeri ini ke rumahnya. Selamat pagi, Dokter Kirana. Tolong bantu putri saya. Setelah mengamati Maya selama 1 jam, Dokter Kirana duduk bersama Kartika. Ibu Kartika, saat ini Maya sedang berperang dengan batinnya. Guncangan karena merasa dibuang oleh orang yang paling ia percaya telah menggoyahkan jiwanya. Apa bisa disembuhkan? Apa dia bisa tertawa lagi seperti dulu? Tanya Kartika dengan suara gemetar. Tentu bisa. Tapi akan butuh waktu yang sangat lama. Mungkin berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Tapi dengan cinta ibu, anak itu pasti bisa pulih, dan terapi di rumah saja ada batasnya. Dia perlu terapi yang sistematis dan konsisten di pusat terapi yang memiliki fasilitas profesional. Baik, dok. Apapun akan saya lakukan. Apapun demi Maya. Malam itu, Kartika menangis dalam diam menatap wajah putrinya yang tertidur. Maafkan ibu, sayang. Maaf ibu sangat terlambat, betapa takut dan beratnya bebanmu sendirian. Dulu, wajah anaknya secerah matahari. Kini, penuh bayang-bayang gelap. Kartika merasa berhasil merebut kembali tubuh putrinya, tapi kehilangan jiwanya. Mulai keesokan harinya, Kartika membawa Maya ke pusat terapi psikologi. Maya, di sini kita akan bermain dan bercerita dengan ibu guru yang baik. Kartika berusaha ceria, tapi Maya tetap tanpa ekspresi. Selama terapi, Maya tidak bicara sepatah kata pun. Diajak bermain boneka atau menggambar, ia tidak bereaksi. Ibu, ini butuh waktu. Jangan terlalu cemas, hibur terapis, tapi hati. Kartika semakin hancur. Sementara itu, di pengadilan, sidang pra-peradilan Bayu sedang berlangsung. Yang Mulia Hakim, tuduhan utama jaksa, yaitu percobaan pembunuhan, hanya didasarkan pada klaim sepihak korban dan kesaksian ambigu dari asisten rumah tangganya. Tidak ada bukti langsung. Pengacara Bayu berargumen. Menahan klien saya dengan tuduhan yang tidak pasti ini adalah pelanggaran HAM. Mohon agar diizinkan menjalani pemeriksaan sebagai tahanan luar. Logika pengacara itu membuat hakim mengangguk. Permohonan penangguhan penahanan dikabulkan. Terdakwa dibebaskan, namun diawasi ketat karena ada kemungkinan menghilangkan barang bukti. Bayu keluar dari tahanan.
matanya memancarkan kilat kebencian. Kartika, Maya, beraninya kalian membuatku seperti ini? Kalau kalian pikir ini sudah berakhir, kalian salah besar. Bayu menggeram. Selama beberapa hari, Bayu bersembunyi di sebuah bangunan kosong, memantau pergerakan Kartika dan Maya. Ia tahu mereka pergi ke pusat terapi setiap pukul 3 sore. Nah, itu kesempatannya. Di saat kalian merasa paling bahagia, aku akan menyeret kalian kembali ke neraka. Bayu tersenyum jahat. Seminggu kemudian, di sebuah gang dekat pusat terapi. Bayu menunggu di dalam mobil, mengenakan topi hitam. Pukul 4 sore, Maya dan Kartika keluar. Putri ibu hari ini sudah mau bicara dengan ibu guru ya. Hebat sekali. Kartika menggandeng tangan Maya. Tiba-tiba, pintu mobil terbuka dan Bayu melompat keluar. Maya, ini ayah. Perempuan jahat ini yang merebutmu dari ayah. Ayo ikut ayah. Bayu menerjang ke arah Maya. Maya menjerit ketakutan. Tidak mau. Jangan mendekat. Kartika secara naluriah menghalangi di depan Maya. Iblis. Jangan sebut nama putriku dengan mulut kotormu. Kartika mendorong Bayu dengan sekuat tenaga. Bayu mendorong Kartika dengan kasar dan mencoba menangkap Maya lagi. Diam. Bawa anak ini pergi dan semua selesai. Minggir. Saat itu, warga sekitar berteriak dan berlari mendekat. Telepon polisi. Lihat orang itu, mau menculik anak. Segera, mobil polisi tiba dan petugas melumpuhkan Bayu. Bayu, kali ini Anda tertangkap basah. Anda ditahan atas tuduhan percobaan penculikan anak. Polisi memborgolnya. Kali ini kau tidak akan bisa lolos. Namun, Maya sudah pingsan karena syok. Maya, sadarlah. Kartika menangis sambil memeluknya. Ambulans. Siapapun, tolong panggil ambulans. Tangan kecil Maya yang dibawa ke ambulans terasa dingin. Kartika menggenggamnya erat dan berdoa. Kumohon, Maya. Jangan tinggalkan ibu. Kita akan hidup bahagia mulai sekarang. Kumohon. Seminggu setelah keluar dari rumah sakit, Kartika membereskan barang-barang di ruang tamu. Maya, ibu mau bicara sebentar, bisa duduk di sini? Kartika menepuk sofa. Maya mendekat perlahan, masih memegang kotak musiknya. Ingat villa di desa yang kita datangi musim semi lalu? Peninggalan nenek, kata Kartika hati-hati. Di sana kita menanam bunga matahari, main air di sungai. Ibu ingin kita memulai hidup baru di sana. Maya mengangkat kepalanya sedikit. Rumah ini terlalu banyak mengingatkan pada paman itu, katanya dengan suara pelan. Benar. Ibu juga merasa begitu. Makanya, di tempat baru milik kita berdua, kita kubur semua kenangan pahit dan perlahan sembuhkan hati kita. 2 jam perjalanan, villa di puncak itu bermandikan cahaya matahari yang hangat. Di balik pagar batu tua, rumput hijau terhampar seperti permadani. Sebuah pohon beringin besar menaungi salah satu sudut taman. Maya, lihat, bunga matahari yang kita tanam tahun lalu sudah bertunas, kata Kartika dengan suara ceria. Maya perlahan turun dari mobil dan memandang taman. Suara daun yang ditiup angin dan kicau burung terasa damai. Ibu, ayunan itu masih ada. Maya menunjuk ayunan tua yang tergantung di pohon. Untuk pertama kalinya, ada sedikit kehidupan dalam suaranya. Keesokan siangnya, di taman yang cerah. Kartika memegang sekop kecil. Maya, ibu akan menggali lubang kecil di sini. Untuk membuat tempat khusus mengubur semua kenangan kita yang sakit dan sedih, Kartika mulai menggali. Setiap sekop tanah yang diangkat, terasa seperti ia juga menggali sesuatu dari dalam hatinya. Maya duduk di teras, memperhatikan ibunya dari jauh, kotak musik masih di tangannya. Setelah beberapa saat, Maya akhirnya berdiri dan berjalan perlahan ke arah ibunya. Ibu, apa ini juga boleh dikubur di sini? Tanya Maya dengan suara bergetar. Tentu. Tapi itu harus keputusanmu sendiri, sayang. Lakukan saat hatimu sudah siap. Tidak perlu dipaksa. Maya memeluk erat kotak musiknya, berdiri terdiam cukup lama. Kotak musik ini. Paman itu memberikannya sambil bilang dia mencintaiku, akan melindungiku selamanya.
Maya mulai berbicara sambil memainkannya. Menggendongku di taman, membelikan es krim. Waktu itu paman itu bilang padaku. Suaranya bergetar. Maya adalah harta karun ayah. Harta karun paling berharga di dunia. Dia selalu bilang begitu, memayungiku saat hujan, meniup lututku yang luka saat jatuh. Saat pentas seni, dia duduk paling depan, hanya melihatku dan bertepuk tangan. Air mata bening mengalir di pipi Maya. Saat ulang tahunku, dia membelikan kue terbesar di dunia, membantu meniup lilinnya. Menyelimutiku saat tidur. Semuanya ternyata bohong. Dia menyakiti ibu dan ingin membuangku. Aku bukan harta karun, aku hanya barang yang bisa dibuang begitu saja. Maya mulai terisak. Kartika berlutut di sampingnya. Maya, dengarkan ibu baik-baik. Benar, orang itu punya niat jahat pada kita. Tapi kebahagiaan yang kau rasakan saat itu bukan kebohongan. Meskipun cinta yang kau terima itu palsu, bukan berarti kau tidak pantas dicintai. Kau adalah anak yang paling berharga, yang sangat pantas dicintai lebih dari siapapun di dunia ini. Kartika menyeka air mata Maya dengan lembut. Maya memutar kotak musiknya untuk terakhir kali. Melodi yang dulu indah, kini terdengar begitu sedih. Setiap mendengar melodi ini, aku teringat saat aku masih mengira paman itu orang baik. Aku merasa bodoh sekali karena tertipu. Tidak, sayang. Putri ibu bukan anak bodoh. Kau adalah anak paling murni dan baik hati yang tahu cara percaya dan mencintai dengan tulus. Itu bukan hal yang memalukan. Itu adalah hati terindah yang kau miliki. Harta karun yang tidak boleh pernah hilang. Kartika memeluk Maya. Saat melodi berakhir, Maya menarik napas dalam-dalam. Lalu ia meletakkan kotak musik itu dengan hati-hati ke dalam lubang. Selamat tinggal, paman pembohong. Selamat tinggal, cinta palsu. Maya berbisik. Mulai sekarang, aku hanya akan menerima cinta yang tulus. Aku akan hidup paling bahagia di dunia bersama ibu. Maya mengambil segenggam tanah dan menaburkannya di atas kotak musik. Kartika juga melakukan hal yang sama. Ya, ayo kita kubur bersama. Masa lalu yang sakit dan sedih, kita tinggalkan semua di sini. Kita mulai hidup baru. Mereka menutup lubang itu bersama-sama. Saat tanah terakhir ditutup, Maya menghela napas panjang. Ibu, sekarang hatiku terasa sedikit lebih ringan. Bagus. Putri ibu sangat berani dan hebat. Kartika memeluk Maya erat. Malam itu, Kartika mengeluarkan album foto lama di kamar Maya. Ia duduk di samping putrinya dan mulai membolak-balik kenangan. Ini ulang tahunmu yang keempat, krim kuenya sampai ke seluruh wajahmu. Kartika tersenyum kecil. Ini pertama kali kita ke pantai. Awalnya takut, akhirnya tidak mau pulang. Halaman berikutnya, foto di taman. Maya tertawa lebar di atas bahu seseorang. Taman ini. Kita sering ke sini setiap akhir pekan. Tiba-tiba, Maya bergerak. Ibu. Belum tidur? Oh, Maya bangun. Maaf, ibu sedang lihat-lihat foto lama. Maya bangkit dan melihat album itu. Matanya tertuju pada foto di taman. Taman ini, tempat kita main sepeda dan layangan besar, kan? Betul. Taman yang ada perosotan pelangi kesukaanmu. Di sana juga ada air mancur yang keluar dari lantai, kan? Kita main air di sana waktu musim panas. Maya perlahan mengingat kenangan indah. Setelah memandang foto itu lama, ia berkata, Ibu, aku ingin ke sana lagi. Mata Kartika terbelalak. Ini pertama kalinya Maya mengungkapkan keinginan tentang masa depan sejak insiden Bayu. Sungguh? Maya mau ke taman itu lagi? Tanya Kartika hati-hati. Iya. Hanya berdua dengan ibu. Keluarga kita yang sesungguhnya. Sekarang, aku tidak takut lagi. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Baiklah, ayo kita pergi. Besok kita langsung ke sana. Cuacanya juga katanya bagus. Kartika memeluk Maya. Kita akan membuat kenangan baru di sana. Kenangan bahagia milik kita berdua. Kita akan penuhi dengan lebih banyak kenangan bahagia daripada yang sedih. Ibu. Maya tiba-tiba menatap wajah ibunya. Selama ini aku sudah membuat ibu sangat susah, ya? Setiap malam mimpi buruk,
Tidak mau bicara, tidak mau makan. Kartika memeluknya erat. Tidak, sayang. Sama sekali tidak. Kalau kau sakit, ibu juga sakit. Kalau kau sembuh, ibu juga sembuh. Apanya yang susah? Aku tahu. Aku lihat ibu menangis sendirian di depan kamarku setiap malam. Aku dengar ibu bilang maaf padaku. Maya menatap mata ibunya. Aku juga dengar ibu menyalahkan diri sendiri, bilang seharusnya ibu lebih kuat. Maya. Mata Kartika berkaca-kaca. Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak lemah. Ibu adalah orang terkuat di dunia. Ibu datang menyelamatkanku dari tempat mengerikan itu. Maya menggenggam tangan ibunya. Aku sayang ibu. Tiba-tiba Maya berkata, terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Terima kasih tidak pernah menyerah padaku. Terima kasih sudah mencariku lebih dulu meskipun ibu juga sakit parah. Kartika tertegun. Anak yang kehilangan kata-kata, yang menutup perasaannya, kini berbicara seperti ini. Sekarang aku benar-benar tidak apa-apa, sungguh. Karena ibu ada di sampingku, aku tidak takut lagi. Mimpi buruk juga tidak akan datang lagi. Maya menyeka air mata ibunya dengan tangan kecilnya. Ibu jangan menangis. Kita kan sudah bahagia sekarang. Air mata Kartika tak berhenti mengalir. Maya. Putriku. Ibu juga sayang kamu. Sangat, sangat sayang. Ibu bisa hidup karena ada kamu. Ibu bisa bertahan karena ada Maya. Ibu, kita janji, ya? Maya mengulurkan jari kelingkingnya. Mulai sekarang, kalau ada hal yang menyakitkan, jangan dipendam sendiri, kita saling cerita. Sedih maupun senang, selalu bersama. Iya, janji. Kartika mengaitkan jari kelingkingnya. Dan satu lagi. Setiap hari saling bilang aku sayang kamu, tambah Maya. Oke. Itu juga janji. Mereka mengaitkan jari dan menempelkan jempol. Ibu, besok di taman, mau menggendongku di bahu seperti dulu? Tanya Maya jenaka. Tentu saja. Meskipun Maya sudah lebih berat dan punggung ibu mungkin sedikit sakit, ibu akan mengangkatmu dengan sekuat tenaga. 100 kali, 1000 kali pun. Kartika menjawab sambil tertawa. Dan harus beli es krim juga. Rasa yang sama untuk ibu dan aku. Iya, iya, apapun yang putri ibu minta, akan ibu kabulkan. Di luar jendela villa, bintang-bintang di langit malam berkelip seperti permata. Udara malam pedesaan yang sejuk dan jernih masuk ke dalam kamar. Suara jangkrik terdengar seperti lagu pengantar tidur. Ibu, boleh tidur bersama malam ini? Tanya Maya sambil mengangkat selimut. Tentu saja. Kemarilah. Hari ini, besok, dan setiap hari kita tidur bersama. Kartika berbaring di samping Maya. Ibu dan anak itu terlelap dalam damai, merasakan kehangatan satu sama lain. Tak ada lagi mimpi buruk, hanya hari esok yang penuh harapan menanti mereka. 3 tahun kemudian, di aula sekolah dasar. Selanjutnya, penampilan solo dari kelas 3B, Ananda Maya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Maya berjalan ke tengah panggung, mengenakan kebaya anak berwarna merah muda dengan anggun. Wajahnya tidak menunjukkan kegugupan, melainkan kepercayaan diri. Di baris ketiga, Kartika duduk dengan kedua tangan di dada, menatap putrinya. Putriku Maya sudah tumbuh begitu gagah. Matanya terasa panas. Maya memegang mikrofon, mengatur napas, lalu mulai menyanyi dengan suara jernih sebening kristal. Ambilkan bulan, Bu. Ambilkan bulan, Bu. Suara merdunya menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu memenuhi aula. Ratusan orang tua dan siswa menyaksikannya dalam diam. Maya sama sekali tidak gemetar. Ia justru tampak menikmati panggung, tersenyum cerah sambil bernyanyi, yang selalu bersinar di langit. Lagu selesai, tepuk tangan riuh membahana. Maya membungkuk sopan dan turun dari panggung. Kartika menyeka sudut matanya dan mengacungkan jempol pada putrinya yang tersenyum lebar. Ibu lihat? Aku tidak gemetar sama sekali, hebat kan? Bu guru memujiku, kata Maya bangga saat menghampiri ibunya. Tentu saja ibu lihat, Maya yang paling hebat di dunia. Kapan putri ibu jadi seberani dan segagah ini? Kartika mengangkat Maya dan memeluknya erat.
Rumah besar dan mewah 3 tahun lalu sudah lama dijual. Kini mereka tinggal di sebuah apartemen sederhana yang cerah, namun tak pernah sepi dari tawa. Ibu, menu makan malam hari ini apa? Aku lapar sekali. Untuk merayakan kesuksesan penampilan Maya, ibu akan masak opor ayam spesial. Benarkah? Asyik. Kalau begitu aku yang masak nasinya. Di rumah, mereka berdua mengenakan celemek dan menyiapkan makan malam bersama. Sementara Maya mencuci beras, Kartika memotong sayuran. Ibu, besok akhir pekan, kita jalan-jalan kemana? Gimana kalau kita ke Taman Mini? Kita bisa naik sepeda di sana. Setuju, kita bawa bekal juga, ya. Nasi kuning kesukaanku dan roti lapis kesukaan ibu. Sambil makan malam, mereka bercerita tentang hari ini. Bu guru mendengar nyanyianku dan merekomendasikanku ke guru musik. Wah, hebat sekali. Apa Maya mau jadi penyanyi kalau sudah besar? Bukan, aku mau jadi guru. Guru yang mengajar anak-anak. Guru seperti apa? Guru yang hangat, yang bisa memeluk hati anak-anak yang terluka, anak-anak yang sakit, seperti aku dulu. Jawaban Maya membuat Kartika terdiam sejenak, hatinya terasa hangat. Sabtu sore, Kartika dan Maya sedang dalam perjalanan untuk menjadi sukarelawan di panti asuhan. Ini adalah kegiatan rutin bulanan mereka. Ibu, hari ini kita baca buku apa untuk adik-adik ya? Main drama boneka juga seru, kan? Saat itu, mobil mereka melewati sebuah kawasan industri kumuh di pinggir kota. Kartika sedikit melambatkan laju mobilnya dan tanpa sengaja melirik sebuah gedung pabrik tua. Itu adalah tempat yang tanpa sengaja diberitahukan Bu Siti. Bayu bekerja sebagai buruh harian di sana. Sepertinya sedang jam makan siang, para pekerja berseragam keluar dari pabrik. Salah satu dari mereka, yang sedang mengangkat lempengan besi berat, terhuyung dan hampir jatuh di depan teman-temannya. Wajahnya hitam karena oli, bahunya bungkuk karena kerja keras. Itu Bayu. Ibu, kenapa berhenti? Tanya Maya penasaran. Bukan, di depan lampu merah, jawab Kartika santai dan kembali menginjak gas. Dari kaca spion, Bayu terlihat seperti dikucilkan oleh teman-temannya. Ia berjalan sendirian di belakang, tampak lemah dan menyedihkan. Pria yang dulu pernah berakting cinta manis untuk merebut segalanya dari Kartika. Paman itu. Maya menoleh ke belakang, lalu menggelengkan kepala. Bukan, sepertinya aku salah lihat. Anak itu dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke buku cerita. Kartika diam saja, fokus menyetir. Tidak ada lagi amarah, kasihan, atau perasaan apapun. Ia hanya bagian dari pemandangan yang berlalu. Tiba di panti asuhan, anak-anak berlari menyambut mereka. Kak Maya datang. Hari ini kakak sudah siapkan pertunjukan boneka tangan yang istimewa. Maya mengeluarkan boneka lucu dari tasnya. Anak-anak bersorak dan mengikutinya ke ruang bermain. Kartika menyiapkan camilan di dapur sambil tersenyum melihat putrinya. Maya begitu sabar membacakan buku untuk anak-anak. Anak yang pernah terluka parah itu kini membagikan harapan hangat kepada anak-anak lain. Bu Kartika, Maya benar-benar sudah ceria sekali ya, kata kepala panti. Iya, Bu. Dia sudah kembali seperti dulu lagi. Dia jadi kakak yang sangat baik untuk anak-anak di sini. Mungkin karena dia pernah mengalami hal berat, dia jadi lebih bisa memahami perasaan mereka. Dalam perjalanan pulang, Maya berkata, Ibu, hari ini aku bahagia sekali. Oh ya? Apa yang membuatmu begitu senang? Aku senang saat adik-adik percaya dan bergantung padaku. Rasanya ajaib dan senang bisa menjadi kekuatan bagi seseorang. Putri ibu hatinya juga tumbuh begitu cantik. Ibu sangat bangga padamu. Tiba di rumah, mereka melepas sepatu di depan pintu dan saling tersenyum. Aku sayang ibu. Ibu juga, paling sayang di dunia, putriku. Luka masa lalu yang dalam kini hanya tersisa sebagai bekas samar. Jalan terjal yang mereka lalui bersama kini menjadi fondasi kokoh yang tak tergoyahkan. Di luar jendela, senja yang indah mewarnai dunia dengan hangat. Hari bahagia mereka akan berlanjut esok hari. Cerita Kartika dan Maya berakhir di sini, tetapi kehidupan baru mereka baru saja dimulai. Terkadang, luka terbesar dalam hidup menciptakan orang terkuat.
Kartika mengalami pengkhianatan dan penderitaan, tetapi ia mengatasi segalanya dengan cinta untuk putrinya. Maya mengalami kehancuran kepercayaan di usia muda, tetapi melalui cinta sejati ibunya, ia belajar untuk percaya pada dunia lagi. Penyelesaian balas dendam yang sesungguhnya bukanlah menghancurkan lawan, tetapi melupakan mereka dan menemukan kebahagiaan diri sendiri. Seperti Kartika yang melewati Bayu tanpa peduli, kita juga harus fokus pada kebahagiaan saat ini daripada terikat pada luka masa lalu. Semoga cerita ini menjadi penghiburan kecil bagi siapapun yang mengalami penderitaan serupa. Arti sejati keluarga bukanlah pertalian darah, melainkan cinta dan kepercayaan yang tak tergoyahkan satu sama lain. Dan harapan bahwa sedalam apapun lukanya, ia bisa disembuhkan oleh waktu dan cinta. Semakin gelap malam, semakin terang fajar menyingsing. Seperti Kartika dan Maya, semoga kita semua bisa melewati kegelapan masing-masing dan bertemu dengan cahaya yang hangat. Jika ada yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, tolong tinggalkan komentar "Saya sudah mendengarkan" dengan baik.